banyak juga nih cerita-cerita yang terjadi di sana ya kemarin ya. Kita di US itu di Amerika hampir 3 bulan, nyaris 3 bulan. Bukan kita mau di sana 3 bulan. Tadinya kita di sana mau cuma 3 minggu lebih, hampir sebulan lah, sebelum sebulan udah pulang. Harusnya kita pulang awal Oktober, tapi 3 hari atau 4 hari sebelum kita pulang, papa saya kena serangan jantung dan masuk rumah sakit. Ternyata pas masuk rumah sakit, selain serangan jantung juga kena COVID. Terus selain jantung juga dari COVID ya kena pneumonia. Terus selain itu juga akhirnya ginjalnya kena. Jadi mesti cuci darah seminggu 3 kali sekarang seumur hidupnya. Dan dikasih 4 ring. Terus pneumonia-nya dikasih obat. ya pokoknya akhirnya in total di rumah sakit papa saya 50 sekian hari, hampir 2 bulan, hampir 2 bulan. Tapi mungkin saat itu mungkin pas tahu gitu, akhirnya tahu mungkin apakah lagi kondisinya lagi sakit juga makanya langsung dicek, apa tiba-tiba ada kejadian mendadak. Namanya serangan jantung. Serangan jantung dipikir lambung. Karena dibilang kok suka tiba-tiba. Tapi setahu saya papa saya nggak punya mah. Terus di dadanya kayak kerasa panas, hangat gitu kan. Terus tapi kok dia makan hilang. Saya bilang mau ke IR nggak, emergency room nggak mau. Itu berjalan sekitar 10 hari ada begitu terus tuh. Kita sempat nonton Putri Aryani, American Got Talent, sampai finalnya dinonton. Sampai dari semifinal ya? Ya saking pengen. Sampai pengen nonton kan. Putri Aryani juga waktu di Amerika ke rumah kita mulu kan, ngobrol sama papa, kenal jadi. Kita nonton, ikut ngantri segala macam. Di situ sebelum udah kena serangan jantung sebetulnya. Cuman kita taunya dipikir mah. Nah, kita suruh ke IR nggak mau. Nah, sampai di hari Jumat itu dia mulai kerasa bukan cuma sekedar panas, agak nyeri. Besoknya kita ke dokter, sampai dokter di EKG ternyata langsung disuruh ke emergency room karena ini berbahaya. Harusnya telepon 911 tapi karena kita panik, saya benar ngebut di jalan biasa itu 85 atau 90 mile per hour, jadi 140 lah kilometer per jam ngebut deh. Terus udah sampai emergency room, kita bilang heart attack, terus masuk langsung ditanganin. Itu hebatnya Amerika tuh nggak nanya uang dulu, nggak nanya asuransi, nggak nanya tinggalin duit, langsung kepada kita turis dikerjain langsung. Dan mereka juga selama di rumah sakit itu dia nggak nanya soal duit dulu, jadi mereka bener-bener biarin pasiennya keluar, selesai baru keluar tagihan. Tapi saat itu kan memang harusnya liburan keluarga atau apa, sempat kayak shock juga nggak sih, dan bagaimana caranya untuk maksudnya tetap maksudnya oh yaudah nggak apa-apa kita sesuai plan atau seperti apa saat itu? Kalau dibilang gini, kita tidak pernah mau menyesali apa yang sudah terjadi. Kita percaya bahwa Allah itu mengatur semua itu. Allah mengatur papa kita, mama tuh ke Amerika, berarti diatur bahwa akan ada serangan jantung di situ. Mungkin Allah berpikir kalau itu terjadi di Indonesia, ceritanya bisa lain karena saya tidak di sana. Karena kan di Indonesia kan papa mama tinggal sendiri. Mungkin kalau papa mama tinggal sendiri, dia kan akan menganggap itu sakit mah aja. Tapi karena setiap hari ada saya, kita bersama-sama terus, kita yang maksa buat ke IR. Nah, jadi menurut saya itu udah dijalannya, terjadi di Amerika, ditangani dengan baik di sana. Dan pada saat itu di ring 4 ring itu kan nggak mudah ya, dan dilakukan dengan baik dengan fasilitas yang modern di situ, dan tertangani dan tertolong. Dan ibaratnya kan itu komplikasi banget ya, jantung, COVID, pneumonia, ginjal. Dan apa ya, kita berpikir bahwa itu sudah jalannya Allah terjadi di situ. Pas lagi sama anak-anaknya, lagi sama kita, tiap hari kan ngomong sama kita. Kalau di Jakarta, mereka di rumah, kita pesta beda rumah, mungkin papa juga nganggap itu biasa aja, jadi dia nggak mau ke rumah sakit. Dan kita selalu mengambil hikmah dari setiap kejadian. Dan saya juga bilang ke papa, walaupun papa udah mulai bosen, hampir 2 bulan di rumah sakit, aku bilang, Pak bersyukur aja Pak. Di sini tertangani dengan baik, papa juga dipasang ringnya 4. Padahal selama ini dia harusnya dari 23 tahun yang lalu dipasang ring, tapi pada saat itu di Indonesia kejadiannya pas dia di angiogram, kateter, dia alergi, jadi blackout, pingsan, jadi di aborted, dibatalkan, dan sampai sekarang 23 tahun dia bertahan tanpa ring. Jadi dia takut. Tapi akhirnya di sana kena serangan jantung, dan itu di ring sekaligus 4. Nggak mudah, dokter sana juga bilang dia pasang ring 4 tuh nggak mudah. Tapi kalau misalnya aku lihat dari PT-nya gitu ya,
penanganan dokter di sana, dan juga mungkin perhatian dari Mbak Astrid juga kayak mungkin menangani mertua dan sebagainya tanpa syok. Mungkin tadi nyuapin makanan yang dia nggak suka makan rumah sakit. Oh iya, Nah, Saya itu iya. kadang kalau anaknya tuh kan ya apalagi mamanya Mas Surya itu kan kalau suapin apa kan namanya makanan rumah sakit, apalagi dia udah kena ginjal udah nggak ada rasanya Iya, katanya. katanya. Udah nggak ada rasa, cuman kan kalau mereka kan suka kasihan, ya udah deh Bang, nggak usah makan, kita beli di mana. Tapi kalau menurut saya harus makan makanan rumah sakit karena itu yang paling terbaik buat dia, karena rumah sakit tahu apa yang boleh dia makan dan tidak. Nah dengan adanya saya, setiap kali dia nggak mau makan apa, tapi nggak suka apa saya bilang gitu, akhirnya dia makan satu, aduh nggak enak, lagi Pak gitu. ya, jadi bisa maksa. Bisa maksa. Kalau anak-anaknya kan kita suka namanya orang tua sendiri kan, maksudnya aduh kasihan atau gimana. Kalau saya makan Pak, ini yang terbaik, makanan yang terbaik buat Papa. Dan itu yang mengerikan juga waktu papa baru dioperasi tuh, dipasang di angiogram. Malam itu setelah dia tidur, saya pulang ke rumah dulu Karena karena di saya sana nggak capek boleh banget. ditungguin juga. Karena pada saat itu kan kalau di rumah sakit di sana walaupun VIP nggak ada sofa yang panjang Iya, kayak Indonesia buat tidur gitu kan. Dan pulang tiba-tiba malam-malam saya ditelepon jam 5 pagi. Katanya papa saya jalan sendiri, iya. jalan keluar, terus mau nyabut. Oh, ini ya. Kayak obat biusnya Selang-selang dia. masih gimana, dia minta taksi, dia pikir ini di Indonesia. Terus akhirnya dokter di sana minta izin buat tangannya diikat. Oh, Karena saya pada saat itu nggak bisa datang, udah jamnya jam di luar jam besuk kan. iya. Diikat, tapi pada saat itu pas saya datang paginya jam 8, papa saya sadar dan dia bilang, dia marahnya kenapa saya diikat, emang saya saya punya gangguan jiwa apa gimana gitu kan. Dan normal dia, tapi pas malamnya mulai matahari terbenam, dia linglung lagi. Dia berpikir ini di Cimanggis, dia mengingat waktu dia muda, dia Suster dibilang tukang tahu goreng. Tukang goreng. Terus dia ngomongnya ngaco. Jadi kayak Kita mulai lupa ketakutan ingatan. ya, iya. Tapi aku Google, aku tanya dokter, itu namanya sundowning. Kayak delirium. Habis dia Itu terjadi habis operasi dan terjadi pada orang-orang yang udah tua. Bapak 86. Dan itu emang bener-bener habis matahari terbenam itu Langsung Bingung. berubah ya? bingung. Tapi pas siangnya normal. Tapi itu terjadi sama 3 hari. Nah setelah itu saya tiap malam tidur di situ. Dan Jadi saya dibolehkan. jadi dibolehkan. Untuk kasus tertentu saya tidur di kursi cuma ada dikasih kursi mereka. kecil satu sama, tapi kan tidur di kursi nggak enak, akhirnya saya di bawah aja di lantai. Tapi ngeliatin melek, takut karena dia bangun, saya bilang jangan gerak lagi karena dia di angiogram juga nggak boleh ngangkat kaki kan. Saya tahan lagi dia, ya udah. Tapi 3 hari normal. Pas operasi kedua minggu depannya, saya bilang wah saya udah harus siap-siap dengan keadaan seperti ini lagi nih. Tapi yang kedua aman, dia nggak mengalami seperti itu. Tapi saya sempat cerita waktu dia ngomong ngaco tuh, dia ngomong sama temannya Cinta tuh bahasa Inggrisnya lancar banget. Ngomong cucu dicerita soal waktu mudanya, waktu kuliah tinggal di Jerman, di Amerika, waktu dia ke tugas di departemen keuangan ke Prancis, segala macam dicerita. Jerman, ya. Jadi masa lalu dia ingat waktu di lahir harusnya begini begitu, dicerita semua. Dan gue ngeliat awalnya waktu gue pikir ini pengaruh abis jantung, mungkin oksigennya dibagus, jadi dia ingat semua gitu. Ternyata itu mungkin kayak efek itu tadi. Jadi lucu, tapi lucu dia. Tiba-tiba dia ngajak temannya Cinta nyanyi gitu kan, lagu Indonesia di bahasa Inggrisin. Dan kemarin bokap gue ceritain waktu dia udah sembuh, gue ceritain dia ketawa-ketawa, dia bilang kenapa nggak direkam ada gitu. Iya benar juga ya. Jadi lihat orang kayak orang mabok gitu kan. Tapi lucu sih, tapi alhamdulillah kemarin tuh gue tuh kan begini, gue harusnya pas pulang Oktober tuh harus pulang karena ada kontrak TV stripping Senin sampai Jumat. Tapi akhirnya batal. Karena gue nggak mungkin ninggalin orang tua gue di rumah sakit, gue pulang ke Indonesia. Jadi gue bener-bener kehilangan kerjaan, gue nggak kerja 3 bulan gak ada penghasilan. Terus gue juga harusnya mau turun sosialisasi karena gue mau nyalon DPR RI, juga enggak. Cuman ketua umum gue, Pak Menteri juga malah bilang, Uya nggak usah mikirin dapil, kamu urusin orang tua kamu dulu. Jadi saya itu siap kalaupun dulu tiba-tiba partai saya marah, sekarang saya nggak jadi nyalek juga nggak apa-apa dibanding orang tua. Tapi nggak, justru ketum saya bilang kamu urusin orang tua dulu. Malah dia nanya terus video call gimana keadaannya. Jadi udah saya di situ. Tapi pas hari ini kan nggak tahu nih, awal kampanye itu tanggal 28. Dikasih jalan sama Allah tanggal 22 kemarin, papa saya keluar di rumah sakit. Jadi saya sekarang akhirnya bisa, tapi belum bisa pulang ke Jakarta kan. Jadi saya bisa meninggalkan Amerika. Yang penting orang tua saya udah di rumah. Terus mertua saya kirim ke Amerika, kakak saya besok berangkat. Jadi gantian. Oh, berarti Tapi kesana. tapi papa kan jadi sekarang setiap
seminggu 3 kali harus ke Tempat dialysis dialysis. center cuci darah. Tapi jaraknya cuma 10 menit dari rumah. Jadi Ada mertua yang ada ayah saya yang bisa drive kan, jadi dia bisa anterin bolak-balik kayak gitu. terus ketemu nurse-nya, susternya orang Indonesia lagi. Raul. Raul namanya. Thank you Raul. Terus jadi udah lah intinya begitu dan alhamdulillah lah pokoknya intinya saya dari semua kejadian ini saya selalu bersyukur aja bahwa emang ini sudah jalannya dan harus terjadi seperti ini dan mungkin emang ini jalan yang terbaik. Awal-awal sih nelongsonya tuh luar biasa. Bengong, Bengong. nangis, Oh, iya, nangis, bingung di negara orang dan saya juga bahasa Inggris kan nggak pasti banget. Biaya, gitu. Tapi jadi lancar karena mau nggak mau saya harus dilatih tiap hari ngomong sama dokter sama suster. Iya, harus Dia nanya. harus ngerti omongan gue gitu. Sampai tuh satu rumah sakit apal sama gue. Tiap hari dia tahu nama gue. Jam berapa kita datang? Rambut biru karena gue sebulan pertama nginep kan. Tapi abis sebulan kedua gue udah bisa pulang balik dan gue pagi siang malam pasti ke rumah sakit. Sampai dia udah tahu nama bokap gue siapa, kamar segini kan. Terus blue hair gitu. Rambut biru dia udah hafal nama gue. Jadi satu rumah sakit sampai ada suster yang udah ganti shift. Dia bilang, you again masih di sini gitu kan. Sampai mereka bingung, bokap gue sampai hampir 2 bulan di rumah sakit kan. Lu masih di sini gitu. Tapi kalau misalnya melihat semuanya, alhamdulillahnya kan sekarang udah maksudnya lebih better gitu ya. Tapi melihat perjuangan orang tua seperti kalian juga kan adalah orang tua nih. Sekarang akhirnya harus lepas juga dari anak, itu sedikit ada melonya nggak? Apalagi udah hampir 3 bulan lagi bareng. Iyalah, gue juga selalu mengambil kejadian ini bahwa juga selain itu Tuhan berikan kesempatan untuk gue lebih berselama bersama anak-anak di situ. Gue banyak mengajarkan anak-anak pendidikan-pendidikan yang di luar pendidikan formal kayak gue kemarin jualan nasi tim, jualan pisang goreng, jualan soto ayam, bihun goreng, otak-otak goreng, gorengan, nasi warteg. Justru gitu gue jadi ada kegiatan untuk cari tambahan. Karena kan gue nggak ada kerjaan. Ternyata ada orang Indonesia yang bikin Indo Cafe Street di Brea setiap Sabtu, orang jualan di PO dan di mobil, terang mobil gitu kan. Orang PO dan tinggal drive thru dan gue ikutan. Ternyata gue ajarin anak-anak buat masaknya dan laku. Dan sampai orang ingat pisang goreng gue kan. Terus gue buka order 600 pisang. Gue lupa tutup PO. Itu namanya gila, kita kayak keteteran tuh. Dan tapi justru gue jadi gini, Tuhan berikan kesempatan buat kita mengajarkan anak-anak bagaimana kita melatih wirausaha dari kecil, yang penting halal. Bahwa uang itu bisa didapat dengan cara apapun, walaupun itu dengan cara-cara yang menurutnya nggak eksklusif gitu, jualan pisang gitu kan. Tapi ternyata jualan pisang di Amerika kemarin, kita 600 pisang itu cuma jual sehari. Jualannya kan cuma setengah jam, ngasihnya tapi bikinnya emang seharian tuh gara-gara. Tanya dong, berapa pendapatan Anda menjual pisang goreng saja? Nah, 600 piece di Amerika. Coba berapa? Berapa sih Pak? Katanya sampai harga Bunga host di TV sekali kan. Dan Cinta langsung, dan uangnya masuk ke Cinta sama Nino. Ya, bagi dua. Tapi gue bilang tuh kan, Cin, iya Pak ya, kalau aku butuh duit segala macam, 3 buku open pisang goreng, dan Cinta udah turun resepnya ke mereka. Udah gue ajarin semua. Dan intinya gue ngajarin anak-anak bahwa kita bisa dapetin uang apa aja sekali lagi kita niat, nggak gengsi. Asal tidak gengsi. Lo artis, lo anak uya-kuya, lo orang punya uang ya, mampu lah ya. Tapi kalau lo nggak malu kerjaan ini, lo jadi duit lo. Siapa orang yang bisa dapat duit dari jualan pisang itu? Tapi ini peluang, di Amerika nggak ada pisang goreng seenak ini. Nah, itu yang akhirnya mungkin buat anak-anak gue mungkin dalam waktu dekat ini dia malas juga kali jualan pisang. Tapi suatu saat kalau dia kepepet, dia akan ingat ilmu ini. Oh iya, papa, mama pernah ngajarin jualan makanan ini begini, yang penting kreatif. Dan itu mungkin maksud Tuhan juga memberikan kesempatan gue bersama anak-anak. Tapi mungkin ada pengalaman menarik nggak selama mungkin saat mendapat orderan lagi 600 gitu di satu hari yang full, masaknya bareng-bareng, mungkin ada pengalaman menarik yang kayak sampai berceceran atau apa gitu. Tangan gue kena wajah. Tangan gue. Terus Cinta kena pisau kebelah sininya. Terus sininya kena wajah, ini kena wajah. Dan itu perjuangan, dan itu akan diingat terus seumur hidup, dan itu nggak bisa hilang kan? Tapi ya udah nggak apa-apa. Iya, nggak pernah hilang. Dan itu akan anak-anak ingat seumur hidupnya. Dan apa ya? Seru sih, seru. Dan percaya apa nggak, minggu depannya gue dapat order orang dari Colorado datang terbang buat pesan pisang goreng gue berapa puluh tuh? 60 lah. Terus hari Jumat kemarin sebelum gue pulang dari San Francisco datang hampir 100 pisang ngambil. Kemarin ada telepon dari New York, dari Texas, dan segala macam. Gue udah pulang, gitu. Terus kalau mau ke Cinta aja, Cin. Kalau lo mau ya lo jalanin aja. Cinta bilang kalau aku mungkin sanggup gue 30 porsi. Ya, 30 kan satu porsi sih 4. Paling 30 porsi berarti kan 120 pisang dia masih mampu.
Tapi kenapa sih akhirnya milihnya kayak tadi mungkin pisang, nasi, itu kenapa pilihnya makanan itu gitu? Ya karena orang Indonesia di sana kan pasti kangen sama makanan Indonesia yang autentik kan. Sedangkan kita kan orang Indonesia. Iya. Tadi gue kasih lihat deh foto-foto nasi tim gue, soto ayam, Pisang goreng pisang dong, goreng. gimana menariknya. Nanti kasih WhatsApp ke gue ya, nanti gue kasih foto. Tapi akankah karena mungkin permintaannya banyak, vlog ini dijual lagi ada kemungkinan nggak? Gue mungkin kepikiran kali, mungkin nanti setelah gue pemilu ini, pemilihan DPRD ini, mungkin gue akan buka, orang kayak ngangen, gue buka pisang goreng lagi deh. Dan 3 bulan di sana pasti bareng anak-anak melihat gimana nih keseharian mereka selama di sana. Mungkin ada yang ternyata mereka mungkin lebih dewasa atau lebih seperti apa setelah ditinggal lama. Dewasa ya, Dewasa. tanggung jawab, dewasa. Terus Semua mereka bisa kayak yang ditakutin orang tua itu biasanya kan adalah tidak bisa menyelesaikan masalah sendiri. Solving problem. mereka kan udah gimana. bisa Tapi bayar mereka ternyata pajak, bisa, bayar wow, listrik, bayar bayar gas, asuransi udah asuransi sendiri, mobil, asuransi mobil, perpanjang mereka- STNK. perpanjang semua udah mereka lakukan sendiri. Dan masalah bank, masalah segala macam mereka lakukan sendiri. Dan itu kayak ada permasalahan apa mereka bisa menyelesaikan, solving problemnya itu kelihatan banget mereka bisa. Makanya saya bilang wow, itu memang tujuan kita untuk menyekolahkan anak jauh dari kita. Mereka bisa memanage solving problem gitu, menyelesaikan masalah sendiri. Tapi sedikit mungkin khawatir juga nggak kalau misalkan udah masuk 2 orang dewasa yang jauh dari orang tua, pastinya pasti ada yang kayak mungkin dekat sama lawan jenis dan sebagainya, soal pergaulan lah. Nggak apa-apa aja gitu. Berbeda ya. Gue nggak mau batasin anak-anak gue, ngelarang-larang gue di zaman modern. Tapi gue bilang, lo orang Indonesia, lo orang Islam, lo harus tahu lo orang Timur, lo harus tahu tata krama, etika yang harus lo jaga. Dan itu yang setiap kali kalau kita pulang atau kita ada di sana, kita selalu ingetin anak-anak, inget ya kak, kalian tuh Nino, kalian tuh orang Indonesia, ingat adat Indonesia tuh apa, Timur. Kalian tuh orang Muslim, orang Islam, kakak muslimah, adik Muslim. Apa yang dilarang, kalian kasih tahu. Itu aja yang saya ingetin terus. Dan alhamdulillah sih anak-anak oke, walaupun temenan kiri kanan, alhamdulillah anak-anak gue sopannya sama seperti dahulu. Sopannya orang Indonesia, ramahnya orang Indonesia. Dan teman-teman kita, teman anak-anak kita tuh sama kita dikenalin main kadang-kadang datang ke rumah, kadang-kadang kita makan bareng, teman-teman Nino segala macam. Malah tahu tuh kita open PO makanan, teman-teman Nino banyak pesan. Terus banyak ini temennya Cinta bantuin potong Potong pisang. pisang. Jadi seru sih, sampai ada orang Filipina kemarin nyobain pisang goreng, oh, enak juga ya. Tapi pengenalan mungkin sosok kan infonya, kita kan udah punya pacar sendiri. Ya. Kemarin kan dikenalin sama keluarga. Ya, kemarin ikut potong pisang tuh. Responnya seperti apa? Kalau kita selalu saya kalau misalnya anak-anak ini punya pasangan atau baru namanya pacaran ya, itu saya selalu pengen ketemu atau kenalan. Karena apa? Supaya mereka temannya Cinta atau orang yang lagi dekat sama Cinta bisa menghargai Cinta. Karena apa? Mereka kenal orang tuanya. Kan kadang gitu kan kalau kita kenalan sama pacar dekat dengan cewek misalnya, tapi kalau udah tahu orang tuanya pasti kita jaga-jaga. Aduh gua kenal bokap nyokapnya. Biasanya kan kayak gitu. Nah, itu yang saya selalu bilang sama teman-temannya Cinta atau yang lagi dekat sama Cinta, dekat sama Nino, kita makan bareng biar mereka mengenal kita dan mereka juga akhirnya menghargai. I know your dad, I know your mom. Berarti gue harus ngejaga lo karena kita tahu keluarga kamu. Gitu. Dan juga mungkin dari setelah kemarin mungkin ya kan akhirnya banyak respon positif nih dari warganet jualan yang kemarin dari Cinta dan juga Nino. Banyak yang kayak mungkin dia orangnya humble atau sederhana atau sebenarnya respon dari keluarganya. Wah anak gue dua-duanya Emang dia jujur bang- sederhana sederhana. banget. Kita nggak pernah ngajarin yang dilihat Cinta malah aja. kadang-kadang kalau waktu kita dulu tawaran beli baju merek Blueberry Blueberry Dari jam dong. ya, ya. Enak. Segala macam dia malah yang lebih sering nolak. Udah nggak usah Pak, gini emang anaknya begitu, lihat bajunya baju-baju begitu doang. Nino juga begitu. Gitu bapaknya juga waktu zaman bapaknya pakai baju-baju branded dia jarang, malah dia lebih kalaupun pakai bapaknya beliin. Dan dia sekarang bapaknya udah tobat juga kan. Pas covid tobat. Pas Covid tobat udah belajar lagi. Udah lah nggak Nggak bisa, penting. nggak penting banget, bener-bener nggak penting banget. Hal barang-barang branded itu udah nggak penting banget. Jadi emang mereka sederhana. Sederhana. Anak-anak gue malah dari dulu yang selalu bukan ingetin ya, yang selalu ngomong, Mang, ngapain kalau kesini pakai begini, nggak usah lah. nggak Kalaupun perlu apa gitu." ada orang netizen yang bilang, tapi Nino pakai mobilnya Supra MK5, Tesla Cinta Tesla segala macam. Nah itu menurut gua kalau mobil itu bukan masalah borju apa gimana, itu kan masalah keamanan, masalah
dia suka, karena anak-anak gue walaupun mereka pakai Tesla dan pakai Supra itu, budget gue yang gue kasih budget Honda Civic dan Toyota. Itu tabungan Gue cuma mereka. kasih 25.000 apa 26.000 untuk beli mobil. Nah, Civic. Nino beli mobil 70.000, Cinta beli 60.000, dari uang tabungan sendiri Tabungan. nambahin. Tabungan. Jadi dia nambahin sendiri. Tabungan. Tapi menurut gue mobil itu nggak apa-apa kalau emang mereka suka, dan yang penting kan safety-nya gitu. Dan di Amerika kan jalan kenceng-kenceng gitu. Jadi ya menurut gue tuh beda hal ya. Setelah mobil dengan baju itu beda hal. Tas gitu beda. Ya. Kalau sejauh ini mungkin seperti apa sih Cinta dan Nino untuk perkuliahannya sendiri? Apa udah lancar kah atau sudah Cinta- mau semester berapa? Cinta transfer Cinta ya tahun ini. tadinya ambil film. Tiba-tiba dia waktu kemarin nemenin Eyangnya ke rumah sakit tiap hari, dia berubah jadi masuk psikologi. Majornya ganti psikologi. Ganti, jadi dia udah setahun kuliah diganti major. Gue bilang, tapi gak apa-apa kalau anak mau ya gue. Jadi dia harus nggak ngulang sih, tapi dia memang transfer, tapi harusnya tadi transfer ke film school, ke majornya film, jadi ganti transfer ke psikologi gitu. Jadi dokter psikologi Jadi pengen apa-apa. jadi dokter, pengen jadi psikiater katanya. Kalau Nino emang udah dari sekarang pengen fashion business. Yes. Dia udah suka. Menetapkan hati gitu. Oke, kita lihat saja tahun depan. Ya, kayak Cinta berubah lagi ya. Dan belum lama pulang mungkin dari sana langsung ini sekarang sosialisasi ke masyarakat lagi, capek nggak sih mungkin? Kita baru pulang loh. Kita baru pulang kemarin langsung turun ke masyarakat, langsung turun. Belum Masih sempat. jet lagi, udah Ya, ngantuk gua. nggak apa-apa, udah emang ini yang harus dijalanin. Iya. Kita kayak enggak, karena gini, mungkin kalau berbeda kalau tidak kita kerjakan dari hati. Kita ngelakuin sosialisasi ke masyarakat itu memang dari hati. Karena dari hati, makanya kita senang, kita happy. Nggak pernah lu ngeliat Uya sama Astrid Uya sosialisasi cemberut atau capek mukanya kelihatan, nggak, pasti wah ibu, karena memang senang Seneng. ngobrol sih. Masyarakat rakyat terima kita, nggak ada jarak, karena mereka juga bilang bahwa "Ih, kita seneng nih orang-orang yang kayak begini dibanding orang yang so serius, so melihatin pejabatnya datang ngomongnya juga Merasa ada jarak." tinggi gitu. Mereka nggak akan masuk juga ke otak mereka, lebih seneng mereka kayak begitu ya apa adanya, dengerin curhatan, ketawa-ketawa, Ketawa, nyanyi dangdut gitu Ya. kan sama ibu-ibu. habis nyanyi terus mereka dengerin cerita mereka, curhatan apa, oh masalahnya ini, Masalah, terus kita ya. cari solusinya gitu. Jadi mereka tuh ngelihat kita santai, tapi saat ngomong serius juga ada isinya gitu. Berarti memang semuanya udah diatur untuk mungkin karena sebentar lagi udah waktu pemilu kali ya tahun depan ya. Ya. Selanjutnya mungkin ada lagi nggak sih plan-plan ke depannya yang bakal diusahakan? Gue pengen bikin restoran di Amerika nanti habis. Kalau udah selesai pemilu ini gue pengen bikin restoran di Amerika. Karena mungkin belajar dari kemarin, Iya, kita bikin ternyata restoran dulu. lumayan hasilnya. Iya, iya, iya. Akanlah mungkin kayak pindah dari Indonesia? Enggak lah, kita tetap tinggal di Indonesia. Malah saya bilang sama Cinta, kalaupun sudah menempuh pendidikan di sana, kalau memang bisa kenapa Pak kerja di sana dulu, cari pengalaman. Pengalaman itu yang paling mahal, nggak bisa didapetin. Jadi benar-benar cari pengalaman di sana, balik ya. Bawa ilmunya ke sini. Bawa ilmu ke sini. Bawa pengalaman kerja di sana buat ke sini. Iya. Kenapa sih mungkin kalau misalnya aku lihat dari tadi gitu ya, orang tuanya begitu, maksudnya kayak down to earth gitu, mengajarkan anak-anaknya kayak hal-hal mungkin yang di luar dari sekolah gitu, yang banyak biasanya kan kalau kita tahu anak-anak artis, anak-anak pejabat kan mereka Ini. begitu dispesialkan gitu ya. Gue nggak mau anak-anak gue tuh terbiasa dengan hidup mewah dan mereka tidak siap sama satu keadaan yang mereka tidak terbiasa. Jadi waktu mereka kecil gue kemana-mana naik bisnis. Tapi mulai mereka SMA, mulailah gue di bisnis, anak-anak gue duduk di ekonomi. Mereka nanya, kok beda? Iya, kalian harus belajar duduk di belakang juga. Karena apa yang kalian bisa pergi sekarang itu pakai uang Uang mama, papa mama. uang papa mama. Kalau nanti kamu mau duduk di bisnis, Pakai kerja, uang kalian. bayar di sini. Jadi kalau pengen bisnis ada motivasi bahwa gue pengen duduk di bisnis lagi. Mereka udah ngerasain enaknya duduk di bisnis kan. Kerja, jadi orang sukses duduk di bisnis. Tapi gue kasih contoh juga. Waktu itu, oke, pergi ke Amerika berikutnya kita sama-sama di ekonomi. Duduk di ekonomi. Itu contoh juga. Oke, kita sama-sama di ekonomi. Biar bukan berarti kalian berpikir papa mau enaknya doang. Tapi pas saat gue duduk di ekonomi, gue ngerasain di Amerika duduk di ekonomi cuma 18 jam duduk di ekonomi susah-susah dikit, tapi nyiritnya banyak. Tapi enak Nih. sekali ya. Naik bisnis 50 juta, kadang-kadang 100 juta kalau lagi peak season. Katakan 75 juta ya, 75 juta kali 4, 300 juta. Berempat. Naik ekonomi 12 juta. 15 juta lah paling mahal. Kali 60 juta. 60 juta dibanding 300 juta, jauh kan, kita hemat 250 juta. Biar setelah itulah gue kebanyakan akhirnya naik ekonomi. Justru Tapi serunya gini, kalau naik bisnis kan otomatis kan kita sendiri-sendiri duduk.
dihalangin Ya. tempat gede-gede ya. Mungkin kalau teman-teman suka ngeliat kalau di Instagram artis bisnis sendiri gitu kan, bebas gede, nggak enak sih. Enakan ekonomi empet-empetnya begini deh, gonjlok dikit ayang takut. Tapi kita rezeki anak soleh kali ya. Kita 3 kali ke Amerika naik ekonomi, dinaikin ke premium ekonomi pas sampai bandara. Terus kemarin kita naik premium ekonomi, tapi pas dari Tokyo ke Jakarta kita dikasih tiket bisnis. Iya, itu rezeki anak soleh. Kita nggak beli. Nggak beli. Cuma dibilang, Pak ini ada bisnis kosong karena Bapak poinnya udah banyak, sering membernya udah tinggi, kita naikin ke bisnis gratis. Pas dari Tokyo ke Jakarta gue dapet bisnis gratis. Padahal belinya ekonomi, enak nggak? Kurang enak apa tuh? Udah rezeki anak soleh kan? Soleh dan soleha. Dan Tuhan juga mengatur, bokap gue keluar dari rumah sakit berapa hari sebelum mulai kampanye ini, ini udah diatur. Udah diatur sama Allah. Gue ngerawat orang tua, dapet, gue juga pulang di saat yang tepat. Iya, udah alhamdulillah. Oke, siap. Thank you. Terima Thank you. kasih.